Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita terus berusaha untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Marilah kita bersyukur dengan banyak kepada Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang sampai saat ini masih diberikan kepada kita. Sudah hari kesekian kita berRamadan, maka sekali lagi tanpa kemudian kekuatan izin dari Allah maka tidak mungkin kita bisa. Maka marilah kita terus bersyukur dan marilah kita terus berusaha mengisi waktu-waktu di bulan mulia ini dengan berbagai macam amaliyah yang mulia juga tentunya. Saudaraku rahimahullah, saya akan melanjutkan kisah orang-orang yang ahli puasa. Kemarin kita sudah bicara tentang kisahnya Abu Talha. Maka kali ini saya akan menyampaikan satu kisah yang saya ambil dari kalangan sahabiah. Satu sahabiah yang juga masih saya ambil dari buku, dari kitab Syiar A'lam Nubala yang mengabadikan kisah-kisah para sahabat dan juga para sahabiah. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi bahwa puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang lainnya, ibadah puasa memberikan keutamaan tidak hanya kelak di akhirat, namun juga keutamaan di dunia dan juga di akhirat. Ada yang karena keutamaan puasa ini kemudian yang seharusnya dia menerima sebuah, bisa dikatakan sebuah bencana, karena ketika kita ditinggalkan pasangan kita, itu adalah sebetulnya bisa menjadi sebuah bencana. Dan itulah yang terjadi kepada sahabiah yang kita akan kisahkan pada kali ini. Siapa dia? Dia adalah Hafsah, salah seorang ummul mukminin, satu dari istri baginda Rasulullah SAW, yang tentunya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kisah beliau ini yang menjadi wajib kita untuk mengetahuinya, karena beliau adalah juga ibunda kita sebagai seorang mukmin. Maka kita pun perlu tentunya untuk mengkajinya. Tentu tidak panjang lebar kisah yang akan kita uraikan tentang Hafsah ini, Sayyidatina Hafsah ini, tapi kita akan ambil khusus tentang bagaimana puasa beliau. Sekelumit awalan kisah beliau adalah bahwa beliau ini adalah putri Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau lahir kurang lebih 5 tahun sebelum masa kenabian, sehingga selisih usia dengan Nabi SAW sekitar 35 tahun berarti. Dan beliau kemudian menjadi ummul mukminin atau dinikahi baginda Rasulullah SAW setelah sebelumnya suami beliau syahid di padang Badar. Sebelum menikah dengan baginda Rasulullah SAW, beliau sempat menikah dengan Kunais bin Khuzafah yang menjadi salah satu syuhada Badar. Maka setelah selepas masa iddahnya, kemudian beliau dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Ada kisah yang cukup menarik
di balik proses kemudian pernikahan beliau dengan baginda Rasulullah SAW. Setelah masa idah beliau habis, setelah masa idah Sayyidatina Hafsah binti Umar itu habis, maka Sayyidina Umar sempat kebingungan untuk mencarikan calon suami dari putrinya tercinta. Maka Sayyidina Umar pun menawarkan putrinya tersebut tentu kepada orang-orang terbaik di sekitarnya. Yang pertama ditawari adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar sempat menawarkan Hafsah, putri beliau, Sayyidina Hafsah, kepada Sayyidina Abu Bakar. Namun Sayyidina Abu Bakar menolaknya. Maka beliau pun kemudian menawarkan ke sahabat terdekatnya yang berikutnya, yaitu Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman pun saat itu menolak. Beliau mengatakan bahwa sedang tidak ingin menikah, belum ada keinginan untuk menikah, dan seterusnya. Setelah dua sahabat yang terdekat dan orang terbaik di generasi itu kemudian ditawarkan ternyata menolak, maka beliau pun bertemu dengan Nabi SAW. Dan apa kemudian kalimat baginda Nabi SAW? Utsman akan menikah orang yang lebih baik dengan Hafsah, dan Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar. Nah, ternyata baginda Rasulullah SAW telah menerima wahyu dari Allah oleh malaikat Jibril untuk menikahi Sayyidatina Hafsah. Maka jadilah baginda Rasulullah SAW itu menikah dengan Sayyidatina Hafsah. Dan Sayyidatina Hafsah ini memang seorang pribadi yang luar biasa, memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah beliau juga termasuk dikenal dengan ahli saum, ahli puasa. Yang ini dinyatakan langsung oleh malaikat Jibril, utusan Allah, yang tentunya ini adalah sanjungan yang bersumber dari Allah. Allah sendiri kemudian menilai bahwa orang ini kemudian adalah ahli puasa, ahli saum. Dan itulah yang kemudian menggagalkan rencana Nabi SAW yang sempat kemudian menjatuhkan talak satu kepada Sayyidatina Hafsah. Seperti yang tadi saya katakan, sebuah bencana ketika terjadi perpecahan dalam sebuah keluarga atau broken home, itu adalah sebuah bencana yang luar biasa. Itu bencana besar tentunya, tidak hal yang kecil ya. Dan itu yang sempat akan dialami oleh Sayyidatina Hafsah, dan itu kemudian gagal, tidak jadi ya. Karena apa? Karena adalah kemudian Sayyidatina Hafsah ini termasuk ahli saum, ahli puasa. Sebagaimana kemudian dikatakan Jibril ya, kepada baginda Rasulullah SAW ketika beliau turun untuk menggagalkan talak satu yang dijatuhkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Hafsah. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan Hafsah adalah orang yang selalu puasa dan selalu bangun malam, dan ia akan menjadi salah satu istrimu kelak di surga. Hadis sahih. Ahli puasa dijauhkan, dijaga dari bencana-bencana di dunia, dan memiliki derajat yang tinggi nanti di akhirat di surga. Sayyidatina Hafsah dinikahi baginda Rasulullah SAW, dan kelak di akhirat di surga juga akan menjadi istri baginda Rasulullah SAW. Barangkali ada yang kemudian tergelitik bertanya, kenapa ya kok Rasulullah SAW kemudian sempat berniat untuk menjatuhkan atau bahkan sudah menjatuhkan talak satu? Nah, maka kita bisa saksikan, bisa baca-baca nanti surah At-Tahrim di awal-awal yang kemudian berkisah ya, ada kisah di awal-awal itu yang Rasulullah SAW sampai sempat mengharamkan yang dihalalkan Allah. Karena apa? Gegara kelakuan istri-istri beliau. Yang sebetulnya kisah di balik itu adalah hanya dua istri beliau. Aktor di balik kejadian itu adalah sebenarnya hanya dua orang istri beliau, yaitu Sayyidina Hafsah dan Sayyidina Aisyah. Yang pengakuan Sayyidina Aisyah sendiri, beliau mengakui radhiyallahu anha, beliau mengakui bahwa memang ya tidak ada yang paling membuat dia cemburu dari istri-istri beliau yang lain kecuali Sayyidina Hafsah. Karena Sayyidina Hafsah ini memiliki banyak sekali keunggulan, dan itu pun diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itulah ketika kejadian itulah kemudian
yang sempat membuat Rasulullah SAW ya, agak marah ya, yang kemudian sampai kemudian memutuskan untuk berdiri talak satu. Hanya saja kemudian hal itu digagalkan oleh malaikat Jibril yang turun dengan urusan Allah, bahwa wahyu untuk membatalkan talak itu ya, karena apa? Karena memang kemuliaan Hafsah seorang yang ahli puasa. Saudara-saudaraku rahmatullah, maka sekali lagi mari kita sungguh-sungguh kita berpuasa di bulan Ramadan ini, apalagi puasa wajib bulan Ramadan ini. Puasa kita harus puasa yang maksimal, puasa yang tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban puasa menahan lapar haus, tapi benar-benar kita harus mengisinya puasa ini dengan maksimal, dengan amal-amal yang utama. Malamnya kita isi dengan qiyamul lail, dengan banyak qiyam, banyak sholat. Kemudian siangnya pun tetap walaupun puasa, kemudian kita isi dengan berbagai macam amal mulia. Jangan sampai kita kemudian kena informasi atau kita menelan informasi yang itu tidak jelas, kemudian melakukan hal-hal yang kemudian yang sia-sia ya, walaupun mungkin kemubah tapi berlebihan, sehingga kita tidak melakukan apa-apa atau kurang melakukan amalan yang maksimal, yang mulia. Demikian, semoga kita bisa mengambil inspirasi dari kisah ini. Aku lupa lihat dalam sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.